Deyolipa menjelaskan bahwa bebas bersyarat adalah kebebasan dari penjara yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jessica dibebaskan dengan syarat, seperti tidak boleh mengulangi perbuatannya, berkelakuan baik, dan wajib lapor. Deyolipa juga membahas tentang film-film yang mengulas kasus Jessica, yang menurutnya memicu orang untuk menganalisa ulang kasus tersebut. Dia berharap film-film tersebut dapat mendorong penyelidikan ulang terhadap kasus Jessica. Deyolipa menegaskan bahwa Jessica tetap menyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Mirna. Dia yakin bahwa Jessica tidak bersalah dan berharap pengadilan akan meneliti ulang kasus tersebut. Deyolipa juga memuji kekuatan Jessica dalam menghadapi kasus ini. Dan terkait bebasnya Jessica Wongso, kita menanggapi secara positif ya, yaitu pertama itu kerja pengacaranya yaitu Pak Otto Hasibuan CS itu sangat bagus sekali. Jadi Pak Otto sudah bekerja secara baik sehingga kliennya bisa selamat, artinya bisa bebas bersyarat ya. Nah itu dia. Nah kita juga mengucapkan puji syukur buat Jessica yang sudah kemudian bisa berada di luar lapas kembali dalam konteks bebas bersyarat. Jadi tanggapan kita positif, buat Jessica-nya positif, buat pengacaranya juga kita apresiasi pekerjaannya karena beliau bekerja dari awal sampai akhir ini, bahkan sampai rencana mau peninjauan kembali juga beliau bekerja, artinya konsisten membela kliennya sampai akhirnya Jessica kemudian mendapatkan bebas bersyarat. Kita juga apresiasi terhadap pemerintah negara ini yang kemudian ikut jeli dan perhatian terhadap kasusnya Jessica. Mengingat kenapa? Mengingat kasusnya Jessica ini termasuk kasus yang wilayahnya masih belum jelas sebenarnya, tapi sudah dihukum dia. Masih abu-abu tapi dia dihukum bersalah. Jadi dia dibebaskan secara bersyarat. Tentunya bebas bersyarat ini sifatnya bebas bersyarat khusus. Begitu. Nah ini kan bebas bersyarat ini kan salah satunya terkait dengan berkelakuan baik. Mungkin tanggapannya seperti apa sih Bang? Ya kalau Jessica kan memang kelakuannya baik selama di penjara juga. Jadi dia tetap walaupun dia tetap tidak mengakui apa yang terjadi atau apa yang diputuskan oleh hakim, dia tetap tidak mengakui bersalah. Tapi terhadap hukuman yang ada dia menjalani secara baik. Artinya dia dengan disebut berkelakuan baik berarti selama di penjara dia tidak membuat ulah, tidak bercacat celah dalam kelakuannya, perilakunya, sehingga kemudian tim penilai dari lapas kemudian menilai ya dia memang baik kelakuannya. Mungkin juga dia sudah diajarkan macam-macam hal mengenai pola-pola adaptasi ke masyarakat, kemudian diajarkan keterampilan supaya dia bisa beradaptasi kembali dengan masyarakat, keterampilan khusus, dan dia bisa melakukan itu. Nah, kalau yang disebut kelakuan baik berarti memang tidak ada cacat celah, artinya tidak mangkir, tidak melarikan diri, tidak membantah perintah dari pengawas penjara, kemudian dia tepat waktu dalam hidup, kemudian dia hidup berdasarkan standar operasi yang ditetapkan oleh lapas. Jadi dia berkelakuan baik. Makanya kita memuji juga beliau ini. Dan yang bagusnya dia tahan dalam sel dan bersedia dihukum walaupun dia menyatakan dia tidak bersalah. Artinya patut dipuji lah dengan sikapnya dia yang mungkin konsisten gitu dengan ketika awal kasusnya kan dia memang tidak mengakui kalau itu perbuatan dia gitu sampai sekarang. Ya, salah satu poin dia memang konsisten untuk menyatakan bahwasanya dia tidak bersalah. Jadi konsistensinya ini juga kan dinilai. Apakah memang sebenarnya memang bukan dia pelakunya? Ini juga penting karena dia konsisten menyatakan demikian. Tapi mengenai kelakuan baik sendiri adalah berbeda dengan konsistensi itu. Kelakuan baik adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, bagaimana dia bersikap tindak ketika di dalam sel, hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun selama dia menjalani masa hukuman. Jadi kelakuan baik itu panjang ceritanya, berproses. Sama seperti dia melakukan itu secara konsisten di kelakuan baik,
dia juga secara pandangan, secara putusan dia bahwasanya dia tetap konsisten menyatakan tidak bersalah, tidak melakukan tindak pidana. Itu juga bagus buat dia, begitu, sehingga masyarakat kemudian mulai merubah pandangan terhadap dia. Yang tadinya waktu pertama kali di persidangan banyak cemooh terhadap dia, sekarang masyarakat ragu-ragu mencemooh. Bahkan cenderung masyarakat kemudian berapresiasi terhadap Jessica Wongso. Saya pun termasuk yang berapresiasi terhadap Jessica. Bang, ini kan rencananya mungkin dari pihak kuasa hukumnya mau ngajuin PK ya Bang. Nah, kalau dari pandangan Abang ini sebenarnya harus dilakukan nggak sih, kan udah bebas gitu, apa perlu gitu masih harus dilakukan? Jadi peninjauan PK ini, peninjauan kembali ini memang tujuannya untuk membenarkan yang salah. Misalnya diduga Jessica Wongso memang bukan pelakunya, tapi dia dihukum. Tentunya dia punya harkat martabat dan nama baik untuk dipulihkan. Nah, ini yang penting, karena kalau dia divonis bersalah kan, sementara dia menyatakan tidak bersalah kan, kita harus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sampai pada titik di mana memang akhirnya dia dinyatakan bersalah atau sebaliknya dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, harapannya kan PK ini kan dia dinyatakan tidak bersalah. Ketika dia tidak dinyatakan tidak bersalah, otomatis dia harus dipulihkan nama baiknya, harkat, martabat, dan nama baik. Dan ketika dia sudah menjalani masa hukuman, ini harus dikonversi dengan ganti rugi. Pertama, pembersihan nama supaya dia menjadi pulih kembali. Yang kedua, negara harus mengganti rugi terhadap hukuman yang salah terhadap dia. Itu makanya dikejar yang namanya permohonan peninjauan kembali. Siapa yang mengerjakan ini? Tentunya tadi Pak Oto Hasibuan CS, yang memang sudah kita apresiasi konsistensi pembelaan dan pekerjaannya. Bang, tapi kalau ngajuin PK lagi artinya kasus ini akan dibuka lagi atau seperti apa sih Bang? Kan katanya dia ngajuin PK tuh karena baru belakangan ini dapat bukti yang dia nggak dapat pas waktu sidang gitu. Nopum. Ya, bukti baru. Jadi setiap pengajuan peninjauan kembali atau PK itu selalu dasarnya adalah bukti baru, yaitu novum. Novum itu artinya bukti baru. Jadi sepanjang dia sudah menemukan bukti baru atau novum, dia mengajukan peninjauan kembali. Kasus ini sudah berjalan lama dan sudah putus, tapi bisa diajukan PK. PK ini bukan kasusnya dibuka kembali, tapi ditinjau kembali kasusnya. Ditinjau kembali itu artinya dilihat secara lebih detail. Kenapa? Karena ada novum, ada bukti baru. Apakah bukti baru ini kemudian akan mementahkan putusan? Kita lihat. Apakah bukti baru ini ternyata tidak bisa mementahkan putusan? Kita lihat juga. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, hasil dari putusan nanti hakim majelis peninjauan kembali. Kalau mereka memutuskan bahwasanya bukti baru ini signifikan mementahkan yang terdahulu, berarti Jessica otomatis bebas demi hukum. Tapi kalau ternyata novum ini nggak bisa mementahkan apa yang sudah diputuskan di dalam putusan terdahulu, berarti tetap aja putusan yang terdahulu berlaku terhadap Jessica. Tapi bisa menyeret pihak-pihak yang lain juga nggak Bang? Maksudnya ketika ada bukti baru terus dinyatakan memang tidak bersalah, tapi ada menyeret-nyeret pihak lain yang itu masih bisa nggak Bang? Setelah peninjauan kembali dan misalnya putusannya memenangkan Jessica, tentunya kan berarti ada yang salah dalam putusan sebelumnya, atau putusan yang sebelumnya didasari oleh bukti-bukti yang belum valid, sehingga kemudian karena ada novum menjadi putusannya dianggap salah atau tidak, kemudian tidak dipakai lagi di PK kan, sehingga Jessica dimenangkan. Nah, apakah ada pihak lain yang terseret? Ini tergantung. Kalau PK-nya hanya sekedar membebaskan dia, menyatakan tidak bersalah dia, ya sudah, dia dibebaskan. Karena apa? Karena ada novum baru. Ini belum tentu menyeret pihak sebelumnya. Ya, yang dimaksud ini kan menyeret pihak penyidik atau menyeret pihak jaksa atau menyeret pihak hakim yang sebelumnya kan. Nah, novum baru itu tidak berarti kemudian kalau novum baru diterima kemudian
menyeret pihak-pihak tersebut, tidak. Karena kan setiap persidangan itu kan didasari oleh alat-alat bukti yang ada, saksi-saksi yang ada. Nah, kalau memang tidak ada alat bukti lain yang bertentangan, tentunya hakim, polisi, jaksa juga bekerja berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada terdahulu. Jadi mereka belum bisa diseret walaupun ada bukti baru. Bukti baru ini kan mungkin ya karena dulu nggak ada sehingga hakim memutuskan yang berbeda. Tapi kalau bukti ini ada pada masa terdahulu, mungkin hakim, jaksa juga akan memutuskan yang berbeda juga. Jadi mereka nggak bisa diseret. Kalau kita minta yang terdahulu diseret juga, jawabannya adalah tidak. Bebas bersyarat itu adalah kebebasan dari penjara yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam hal ini oleh Lapas ya, Menteri Hukum dan HAM lah yang punya kewenangan untuk Dirjen Pas. Dirjen apa? Dirjen Pas. Dirjen Pas, Dirjen Lapas lah ya. Jadi mereka yang mempunyai kewenangan untuk membebaskan bersyarat. Tentunya apa yang dimaksud dengan bebas bersyarat? Ya bebas, tapi ada syaratnya. Jadi hukuman belum selesai, tapi dibebaskan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Misalnya syaratnya tidak boleh mengulangi selama masa bersyarat tadi, tidak boleh mengulangi perbuatannya. Atau misalnya selama bebas bersyarat harus berkelakuan baik. Atau misalnya selama bebas bersyarat juga tidak boleh atau harus wajib lapor seminggu 2 kali selama bebas bersyarat itu. Sampai kapan? Sampai masa bebas bersyarat yang syarat yang dituju itu berakhir. Gitu. Baru nanti bebas murni. Kalau ngelihat dari dua karakter yang berbeda ini memang sama polanya. Jadi karakter Jessica sama karakter Vina ini, film-filmnya ini kan polanya sama, mengakibatkan trigger namanya. Trigger buat terjadinya analisa baru terhadap putusan. Nah, jadi dengan adanya film Jessica kemudian men-trigger siapapun orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk kemudian melakukan analisa ulang atau melakukan penyelidikan ulang terhadap ini kasus. Apakah ini kasus sudah seadanya begitu atau ternyata ada hal lain begitu. Jadi ini yang kemudian disebut trigger. Jadi bagus ada film-film seperti itu yang mengulas secara detail, kemudian ditonton, kemudian akhirnya membuat orang kemudian berpikir, sehingga akhirnya orang juga menganalisa apa benar nih kasus seperti itu, apa ada hal yang lain kan. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, akhirnya timbullah penyelidikan ulang terhadap kasus ini. Jadi film-film tadi sebagai trigger sebenarnya. Ya kan dari awal juga dia tetap menyatakan tidak bersalah, bukan membunuh. Jadi kalau dia konsisten di situ, berarti memang kita patut kemudian meneliti ulang dari hasil dia yang bertahan itu kan, berarti kan punya kemauan kuat ya Jessica ini untuk menyatakan bahwasanya memang Jessica tidak bersalah. Tolonglah pihak pengadilan, pihak penegak hukum meneliti ulang, kan itu harapan dia. Nah ini kemudian ditanggapi secara baik oleh pengacaranya, yaitu Pak Otto Hasibuan yang juga yakin tidak bersalah, sehingga beliau berjuang dengan timnya dari awal sampai akhir sekarang ini. Perjuangannya ada dan kelihatan, apalagi sekarang juga mau PK juga, ya sudah. Jadi memang diperjuangkan lah Jessica ini. PK ini syaratnya cuma novum aja, ada bukti baru. Tanpa bukti baru nggak ada PK. Jadi syaratnya PK adalah bukti baru. Bukti baru seperti apa? Ya yang tahu adalah pengacaranya. Bahkan si pelaku sendiri atau si yang didakwa ini Jessica juga, kalau dia ada bukti baru dia mengejar itu. Ya memang dari persidangan terdahulu kan memang tidak ada otopsi, tidak ada otopsi yang akurat kan, sehingga putusan tanpa otopsi namanya. Itu juga sudah menciptakan keraguan dalam putusan sebenarnya. Hanya saja karena baru kemudian beberapa waktu yang lalu dikencengkan lagi dengungnya, sehingga akhirnya orang oh iya ada putusan yang tanpa otopsi. Ya ini penting sebenarnya, karena syarat putusan-putusan kasus pembunuhan itu ada visum, et repertum, ada otopsi. Salah satunya itu. Tanpa itu juga kan jadi janggal. Jadi termasuk putusan yang janggal ini.
putusan yang berdasarkan keyakinan hakim karena opini. Pada waktu itu kan begitu, terlalu banyak opini dan opini ini terlalu menyerang Jessica sehingga mungkin hakim kemudian berkeyakinan sama dengan opini. Jadi begitu. Banyak kok putusan-putusan yang kemudian dipengaruhi oleh suasana hati publik. Ya, artinya sebenarnya bukan pesan ya, sebenarnya gambaran bahwasanya di kasus ini Jessica ini sudah bersyukur dia dengan senyum, dia akan melanjutkan hidupnya, tentunya dia mensyukuri ini. Dia tampaknya membiarkan masyarakat menilai apa sih yang terjadi dengan saya ini, biar masyarakat menilai, dan itu bagus. Dengan begitu kan masyarakat juga akhirnya segan sama Jessica. Kita aja segan karena memang kita ragu-ragu juga kalau dia diputus bersalah ini sebenarnya. Makanya ketika dia lepas ya ini termasuk bentuk anggun lah dia ini, keanggunan seorang wanita itu, daya tahannya kuat begitu. Apalagi kan dulu kan pernah ada cerita dia pernah di sel sendirian kan, di sel kecil kan, dan dia kuat itu. Ya ini kita harus apresiasi Jessica. Mungkin makanya terhadap Jessica puji syukur dia sudah bebas, walaupun bebas bersyarat, tapi ya dia sudah menikmati udara segar seperti kita ini di luar lapas ya. Kemudian kita juga mengucap syukur buat Pak Oto Hasibuan yang sudah bekerja secara maksimal, pantang mundur, dan bertahan sebagai pengacara Jessica dari awal sampai saat sekarang ini. Selalu memperjuangkan Jessica.